mau bikin roti ya, adonan roti. Untuk toppingnya yang abon itu loh, yang kayak di toko-toko bakery. Nah, jadi di sini tuh aku nanti bikin tepung cakra, tepung terigu untuk tepung-tepungannya ya. Terus juga ada ragi ya. Terus habis itu ada susu bubuk, nanti garam, sama gula, telur, sama mentega atau margarin maksudnya. Dan di sini untuk toppingnya ada mayones, sama ada susu kental manis merek apa aja ya. Tapi masak tuh yang simple-simple aja. Di sini yang ekonomis aja, siapa tahu ada yang mau buat jualan. Jadi ini terjangkau tapi enak. Kayak gitu. Nanti juga mau dicampur abonnya pakai wijen, bubuk cabai biar ada spicy-nya. Sama mau dibikin ini kan ada kejunya. Jadi gini. Ini satu telur karena cuma mau dibikin untuk jadi 6 piece roti. Untuk adonannya ntar 40 gram per piece rotinya. Jadi kalau yang mau bikin banyak tinggal di double aja resep ini. Kalau yang siapa tahu nggak sengaja nonton, lihat terus mau coba, ini tuh cuman setengah adonan untuk 6, bukan setengah adonan, sedikit adonan untuk 6 piece roti. Jadi ini nanti ada tepung cakranya pakai 125 gram, ini 25 gram tepung terigunya. Aku pakai segitiga biru. Susu Denkau itu sebenarnya untuk aku pribadi perlu banget pakai ini supaya untuk nggak terlalu nyangetin bau dari si ragi ya, walaupun ada yang suka sama ini ragi. Oke, kita mulai aja. Let's cooking. Dan untuk toppingnya karena jadi 6 roti itu aku mau bikin selain isiannya abon, nanti tuh abonnya ini juga aku mix pakai ini dan pakai buliran nori ya biar ada wangi-wangi ya, pokoknya otentik, dan biji wijen. Pokoknya ikutin aja nanti tahap nge-mixnya. Dan ini nanti ini dicampur dengan perbandingan, kalau aku 2:1 ya. Ini 2 sendok, ini 1 sendok aja. Kalau mau lebih banyak kira-kira aja nih. Untuk 6 piece roti biasanya aku perlu 6 sendok ini. Terus ininya 2 sendok atau 3 sendok seperti itu ya. Nanti kalau untuk ininya sih udah enak banget mau dipakai ke abon atau mau pakai keju untuk yang kayak roti long john itu loh. Kayak gitu. Oke, kita mulai aja. Nah, ini udah dicampur ya, tepung terigunya, tepung cakranya atau protein tinggi. Itu perbandingannya tepung cakra 125 gram, tepung terigunya 25 gram, kuning telurnya 1. Ingat karena ini cuma adonan untuk 6 piece roti. Kalau mau banyak berarti doublein aja ya. Dan ini susu bubuknya aku pakai 25 gram, gulanya 25 gram, raginya 3 gram. Kalau misalnya mau bikin banyak, semua adonan ini bisa dikaliin 2. Abis ini mau kita mixer ya, dengan dicampur air sedikit-sedikit sebanyak 100 ml. Tapi airnya air dingin ya, bukan air es juga, air dingin. Oke? Nah, ini setelah di mixer kira-kira 5 menit akan jadi kayak gini ya, minimal udah nggak ada yang lengket. Mereka tuh udah ke blend di mixernya, ke mixnya. Ini ditambahin langsung setelah 5 menit di mixer itu 20 gram margarin sama setengah sendok teh garam. Ini guna garam penting banget ya, terkadang itu jadi bikin hasil permukaan adonan atau roti itu jadi mulus gitu. Jadi jangan sampai di skip walaupun sedikit. Oke, kita lanjut di mixer lagi 10 menit. Jadi totalnya di mixer 15 menit aja, jangan lebih. Untuk adonan ini udah pas. Oke, kita lanjut. Nih yang kita maksud adonan di mixer 15 menit itu akan jadi kayak gini ya. Jangan panik kalau lengket karena ini bakalan udah kalis elastis banget. Sebelum pegang adonan ini lumurin aja tangannya sama minyak. Jadi nanti juga kita bisa tarik-tarik ini adonan pertama nggak lengket, bisa ditarik untuk mastiin dia udah widow pan atau udah kalis elastis. Pokoknya nih insyaallah lembut ya.
kelihatan ya. Ini tuh dia nanti berongga gini. Maksudnya adonan itu nggak keras. Ini kalau ikutin semuanya 15 menit di mixer pas, 5 menit pertama sebelum masuk mentega dan garam, sisanya setelah udah dimasukin langsung aja 10 menit terakhir. Hasilnya kayak gini, insya Allah nggak ada yang lengket juga di samping-sampingnya gitu. Oke, kita lanjut untuk balurin tangan pakai minyak dan kita mau cetak. Nah, ini yang dimaksud kalis elastis atau udah nyampe tahap widow pen. Tuh lihat sampai berbayang gini, tetap lentur ya. Oke, kita mau cetak aja. Aku mau ini nanti 40 gram aja setiap adonannya, untuk jadi 6 piece biasanya. Ini udah biasa dibikin. Nah, jadi ini tuh untuk adonannya tadi dapat 288 gram ya. Kita kira-kira aja untuk 40 gram atau mau 50 gram boleh, tapi ini sebenarnya ini udah aku ingin satu-satu ya biar tadi cepet aja. 288 akhirnya kebagi jadi 7. Bayangin ini tuh udah banyak banget. Kalau untuk keluarga kecil, untuk ibaratnya ayah, ibu, anak 1 atau 2 cukup. Tapi kalau mau banyak lagi tinggal di double adonannya aja semua ukuran. Nih, semua tadi udah aku ukur sekitar segini. 43 gram, 288 gram adonan dibagi 7. Oke, tahap. Ini tadi adonan yang bulat-bulat nih ya, yang bulat-bulat aku dari ulang. Ini saya bulat kayak gini tadi kan, ukuran 43 gram masing-masing. Terus tuh aku tambahin alasin tepung terigu sedikit aja, terus biar dia di rolling pinin kayak gini loh. Tapi kalau yang nggak punya nggak usah panik ya. Aku contoh ulang kayak gini, nggak pakai rolling pin nih ya, nih bulat. Terus aku gini-giniin aja nih, bolak-balik. Jangan terlalu jangan terlalu tipis. Tuh kayak gini ya, tinggal di kayak gini aja nih. Nah, terus cubit-cubit dia biar dia tuh ntar pas ngembang nggak ngelepas ya. Jadi bentuknya kayak pompong nih, kayak gini tuh, cantik. Nah, ini kalau udah kayak gini diemin ya 45 menit, tergantung suhu ruangan masing-masing. Kalau buat yang malam hari kan matahari kurang, dibikin 1 jam, atau pokoknya pasti ini ngembang 2 kali lipat. Tutup aja pakai kain yang rada lembab, jadi juga mungkin biar nggak nempel ya pas nanti udah kena dari double ngembangnya si roti. Oke, baru setelah itu nanti kita panggang. Nah, ini tadi lupa di videoin, pas pokoknya kan udah didiemin 45 menit tuh udah ngembang 2 kali lipat kayak gini, dan juga pas diangkat tuh udah ringan ya adonannya. Itu tandanya insya Allah udah ngembang 2 kali lipat. Tinggal aku tuh di ovenin 170 derajat api atas bawah selama 15 menit dulu kayak gitu. Tapi biasanya ini udah pas sih, tapi tergantung oven masing-masing ya. Setelah ini pokoknya udah tinggal tunggu aja, nanti baru kita kasih topping. Nah, ini udah ya, udah habis tuh timernya, udah 15 menit. Ini di api atas bawah dan 170 derajat, sengep dong, warnanya cantik. Tuh, udah siap kita kasih topping ya. Dulu pertoppingannya mayones 2 sendok, susu kental manis 2 sendok, pokoknya 1:1 atau 2:1, nanti sesuai selera ya. Kalau mau yang lebih gurihnya berasa, mayonesnya dibanyakin aja. Kalau mau yang pas, kalau aku sih menurut aku yang pas 1:1 ya. Kalau misalnya mayonesnya 1 sendok ya berarti kental manisnya 1 sendok kayak gitu. Nanti baru nih taburin sama ini juga nanti pengen aku campur ya antara abon, wijen, dan
bon cabe juga nori. Konsistensi yang aku mau kayak gini ya. Ternyata yang pas itu 2 sendok makan mayones dan 1 sendok makan susu kental manis. Ini tuh jadinya pas banget rasa manis gurihnya. Dan ini tuh abonnya aku bikin yang original dulu karena ini kan ada 7 roti ya. Rencananya yang keju itu mau aku bikin 3 aja. Nah, yang original yang abon nanti aku bikin 1 atau 2. Nah, yang spicy 1, yang mix sama nori dan biji wijennya 2. Atau nanti semua pakai setelah ini 1 pakai abon doa, pakai abonnya aja. Aku mau bikin 3-nya itu pakai biji wijen, nori dan bon cabe biar ada spicy, gurih dan wangi rumput lautnya ya. Ini kita coba yang original dulu atau kita bikin dua-dua nanti. Nah, ini racikan abonnya ya. Yang tadi kan yang original aja. Ini pakai wijen, pakai bon cabe sama pakai nori, tinggal di mix. Nah, ini untuk yang kejunya, keju floss ya. Ini juga sama basicnya untuk nempelin si keju atau si abonnya. Ini perbandingannya 2 sendok mayones, 1 sendok susu kental manis. Ini rasanya creamy banget, juga gurihnya dapet banget. Oke, kita mau toto ke si dohnya ini. Udah jadi ya. Ini tuh yang original abon flossnya tuh. Ini yang tadi udah di mix sama nori, wijen sama bon cabe. Dan ini tuh aku bikin juga untuk di mix ya, karena tuh aku cuman buat makan sendiri. Jadinya ada 7 piece, aku bikin yang keju floss juga. Nih. Tuh. Jadi ini untuk topping terserah ya. Bisa juga pakai abon ayam kayak gitu. Untuk teksturnya ini karena lagi untuk teksturnya kita coba